Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita kembali akan merenungkan dari kitab Imamat, dan kita akan melihat pasalnya yang ke-8 tentang bagaimana Harun dan anak-anaknya akan ditabiskan oleh Musa untuk menduduki jabatan imam besar bagi orang Israel. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu pujian atau nyanyian pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Yesus, kau sahabat mulia, ku senang di sisimu, kau besertaku selamanya, hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Nah, hanya kepada Tuhan Yesus dalam firman-Nya yang telah diberikannya kepada kita, kita bisa mendapatkan pengharapan yang benar akan keselamatan dan cara hidup yang benar di dalam dunia ini yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, hari ini kita akan membaca Imamat pasal 8. Nah, satu hal yang harus kita garis bawahi dari apa yang akan kita baca ini adalah setiap kata yang memberitahukan kepada kita dasar di mana mereka melakukan hal ini. Tentu apa yang akan kita baca ini tidak teraplikasikan dalam artian tidak dilaksanakan di dalam gereja saat ini. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa apa yang sedang mereka lakukan di sini selalu disampaikan dasarnya adalah perintah Tuhan. Nah, itu yang mau kita lihat. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini, baik itu sebagai gereja maupun sebagai pribadi-pribadi orang Kristen, apa yang kita lakukan baik dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan di gereja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus menjadi dasar kita di dalam melakukan semuanya itu. Nah, kemarin kita sama-sama melihat di sini contoh yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Di pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Jadi di sini kita melihat Tuhan memerintahkan Musa, dan Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi kita harus garis bawahi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Oke. Dan kemudian kita lanjutkan di sini dikatakan di ayat ke-5, berkatalah Musa kepada umat itu. Jadi Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang dia mau melakukan semuanya di hadapan umat Tuhan. Dan dia harus menginformasikan kepada umat Tuhan. Apa yang dia informasikan? Dia katakan di sini, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa. Musa belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa mendengar. Dan kemudian dia harus menyampaikan kepada umat Tuhan yang ikut serta di dalam upacara ini. Dia katakan kepada mereka, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Ayat 6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat
dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kali ini dia melaksanakannya. Oke, setelah dia infokan kepada seluruh jemaat, seluruh orang yang ada di hadapannya, orang Israel, apa yang mau dilakukan ini sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Kemudian dia melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang Israel bisa melihatnya sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Musa sebelumnya tentang bagaimana upacara ini atau apa-apa saja yang akan dikenakan kepada Harun. Dan dia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ayat 10, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinnyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. Nah, ini adalah sebuah upacara untuk mengkuduskan atau mengkhususkan suatu hal untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan. Kita tahu bagaimana orang Israel bekerja di dalam membangun kemah suci. Nah, sebelum mereka membangun kemah suci, barang-barang tersebut adalah barang-barang biasa, seperti emas, perak, atau kayu, atau apapun yang digunakan, semuanya adalah barang-barang biasa. Kemudian dikuduskan, artinya barang-barang ini adalah barang-barang biasa yang kemudian sekarang dikhususkan untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan sebagai dikuduskan. Bukan barang-barang tersebut kemudian menjadi barang-barang yang kudus oleh barang itu sendiri, tapi karena dia sudah dikhususkan untuk menjadi pelayanan bagi Tuhan, maka dia disebutkan di sini sebagai dikuduskan. Kemudian dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kenapa 7 kali? Karena begitulah seharusnya dilakukan. Ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa, di sini juga Harun, sama seperti benda-benda tadi, Harun juga adalah manusia biasa. Harun juga seperti kita manusia, terkadang memiliki kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan tentunya. Dan kita akan melihat nanti tentang bagaimana lemahnya Harun sudah terlihat juga ketika dia berada di bawah gunung Sinai, ketika orang Israel memberitahukan kepada dia atau meminta dia untuk membangun sebuah patung emas. Nah, dia membangunnya. Dia adalah manusia biasa, bukan berarti kita mengatakan bahwa kita sebagai orang berdosa boleh terus melakukan dosa, tidak demikian juga. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa pemilihan Harun semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Tuhan memilih Harun oleh karena belas kasihan dan menguduskannya. Artinya memilih dia untuk menjadi orang yang spesial di dalam pelayanan Tuhan. Dan di sini kita lihat di ayat 13, bukan hanya Harun tetapi anak-anaknya juga. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Semuanya ini kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai 34 tentang bagaimana Musa harus melakukannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang harus dikenakan oleh Harun dan apa yang harus dikenakan oleh anak-anak Harun, semuanya ada di sana. Jadi Musa bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi ini adalah sebuah dasar dari, kita lihat di sini contoh yang diberikan oleh Musa di hadapan Tuhan. Dan tentunya kepada kita, umat Tuhan. Nah, kita melihat lagi di ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tentang setelah dia mengenakan mereka pakaian tersebut, dia melaksanakan yang disebut sebagai korban penghapus dosa. Nah, Harun dan anak-anaknya adalah manusia biasa seperti yang saya katakan tadi. Mereka juga perlu untuk datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Oleh karena itu mereka harus memberikan persembahan korban penghapus dosa ini. Ayat 14 dikatakan disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jaringnya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian
dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali kita harus menggarisbawahi hal ini. Oke. Kita lanjutkan di ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Di sini Musa melaksanakan yang disebut sebagai korban bakaran. Oke, setelah melaksanakan korban penghapusan dosa, sekarang korban bakaran sebagai bau yang berbau harum di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur yang begitu luar biasa oleh karena Tuhan sudah menguduskan mereka. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan, korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuhnya dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yang suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti kembali di sini dikatakan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sebuah acara atau upacara yang begitu luar biasa dilaksanakan oleh Musa sendiri sebagai hamba Tuhan, kemudian disaksikan oleh seluruh umat Tuhan. Oke, yaitu pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Dan semuanya ini dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di sini bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh umat Tuhan. Mereka bisa membacanya di pasal-pasal sebelumnya, seperti kita sudah merenungkannya di pasal-pasal sebelumnya. Hal-hal yang Tuhan sudah beritahukan kepada umatnya. Oke, di ayat 22 sampai nanti kita melihat di ayatnya yang ke-30, kita melihat di sini tentang bagaimana juga Musa akan memberikan korban yang kita sebut sebagai korban keselamatan. Oke, di sini katakan ayat 22, kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anak yang meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Mungkin kita bertanya, kenapa pada telinga, ibu jari, atau dan juga di sini kaki kanannya, ibu jari kaki kanannya. Nah, ada orang yang memberikan penjelasan mengenai ini, karena telinga adalah di mana mereka harus selalu mengingat bahwa mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Artinya apapun yang mereka mau lakukan, mereka harus pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian tangan mereka harus bekerja untuk hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, atau bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Dan kaki mereka harus berjalan di dalam pelayanan mereka juga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketiga, bisa dikatakan bagian tubuh ini adalah ketiga hal yang sangat penting yang harus selalu diperhatikan oleh imam bangsa Israel untuk mereka boleh melayani Tuhan dengan layak di hadapan Tuhan. Ayat 24 berkata, Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Sama. Oke, seperti yang dilakukan kepada Harun. Oke, kemudian di sini ayat 25 dikatakan diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya kena lemak. Ingat, mereka tidak boleh memakan lemak. Seluruh lemak harus dipersembahkan kepada Tuhan di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan.
Ayat 29. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, garis bawahi. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya, sebagai sebuah simbol bahwa mereka secara keseluruhan adalah kali ini menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk bekerja di dalam pelayanan yang kudus ini. Oke, itulah yang dilakukan oleh Musa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Di ayat 31 sampai ayat 36 kita juga melihat di sini mereka akan mengadakan makan. Sini katakan ayat 31, berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Nah, seperti yang kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, makan adalah sebuah bentuk di mana kedua belah pihak merasa atau setuju dengan apa yang sedang dilaksanakan. Oke, dan ini berlangsung selama 7 hari. Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari. Mereka tidak boleh beranjak dari depan kemah. Kemudian di sini dikatakan ayat 34, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Musa di sini, kita melakukan hari ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, dan kamu harus pastikan kalau kamu melakukannya ke depan nantinya, kamu harus memastikan semuanya juga seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu pentingnya di dalam segala hal yang kita lakukan untuk memastikan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah kembali diperintahkan kepadaku. Oke, ini bukan hal yang dikatakan oleh Musa sesuai dengan akal budinya, sesuai dengan akal pikirannya, tetapi sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan di sini kita melihat di ayat 36, maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Semuanya dilakukan sesuai dengan firman yang diperintahkan oleh Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini sebuah pola yang kita bisa contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita secara pribadi, dan juga di dalam kehidupan bergereja. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini dan bagaimana kita melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Harus segala sesuatu yang mau kita lakukan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam gereja saat ini, banyak hal yang tidak secara detail diatur oleh Tuhan. Contohnya, kalau kita berdoa, kita harus menghadap kemana? Tidak diajarkan oleh firman atau tidak diberikan oleh firman Tuhan secara detail. Kalau kita mau beribadah atau kita mau membangun gereja kita harus menghadap kemana? Juga tidak diberikan secara detail oleh Tuhan. Maksudnya secara detail dalam arti kata per kata. Oke, kepada siapa kita bergaul? Siapa nama orang-orang yang kita bisa bergaul? Contohnya, ya, kalau kita mau berkata, oh tidak sedetail itu, tentu tidak sedetail itu. Tetapi prinsip-prinsipnya terdapat di dalam Alkitab. Mengenai bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ada di dalam Alkitab. Di dalam kekudusan, ada di dalam Alkitab. Di dalam keteraturan, ada di dalam Alkitab. Yang merefleksikan atau yang menunjukkan kekudusan di hadapan Tuhan, itu ada di dalam Alkitab. Prinsip tersebutlah yang harus selalu kita pegang ketika kita beribadah kepada Tuhan. Makanya setiap gereja Tuhan harus memastikan ibadah mereka harus ibadah yang betul-betul menunjukkan kekudusan Tuhan, bukan keduniawian. Oke. Mulai dari liturginya, tata ibadahnya, mulai
juga dengan musik yang digunakan, lagu yang dinyanyikan, firman Tuhan yang disampaikan. Semuanya harus menunjukkan kekudusan Tuhan. Semuanya harus menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan, kekudusan bagi Tuhan, bukan keduniawian. Yang dipuaskan, yang mau disenangkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukanlah kita manusia yang beribadah, tetapi Tuhan yang kepada siapa kita beribadah. Itu yang harus kita pastikan. Kita bisa tidak memastikannya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dalam pelayanan-pelayanan lainnya di dalam gereja. Contohnya kita mau membuka persekutuan. Nah, persekutuan kita mau kita adakan seperti apa? Oke. Ketika kita pergi penginjilan, ketika kita membuat sebuah kebaktian kebangunan rohani, apa yang mau kita lakukan di sana? Mari kita melihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Kita mungkin berkata, contohnya seperti rokok. Rokok bukan adalah suatu hal yang katanya ada di dalam Alkitab. Tapi kita melihat prinsip di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian bagi Tuhan. Klub malam tidak ada di dalam Alkitab. Kafe atau tempat-tempat hiburan lainnya tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip mengenai kita tidak boleh berzina, mengenai tentang pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Di mana juga dalam Alkitab, di mana kalau kita menunjukkan diri kita sama seperti dunia, kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai saksi bagi Tuhan di dalam dunia. Yang harusnya kita harus menjadi saksi bagi Tuhan di dalam dunia ini. Nah, kita adalah terang di dalam dunia, kita adalah garam di dalam dunia. Bukan, kita tidak boleh sama seperti dunia. Kita tidak boleh mengikuti tren dunia, tetapi kita harus mengikuti tren Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang bagaimana cara kita berpakaian. Di dalam Alkitab tidak ada namanya rok mini, tidak ada namanya pakaian-pakaian ketat segala macam. Tetapi prinsipnya ada dalam Alkitab. Bagaimana kita harus berpakaian dengan sopan. Bagaimana kita harus menunjukkan bahwa kita ini bukan untuk dunia tetapi untuk Tuhan. Itulah prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab. Sehingga apapun yang mau kita lakukan, kita bisa katakan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kamu adalah orang Kristen, kamu harus memastikan ini. Segala hal ini harus kamu pastikan. Dan di sini, kalau bagi orang Israel, tentunya di sini dikatakan karena demikian perintah Tuhan. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Bagi kita, jangan kita merasa, kita tidak langsung mati tentunya. Di dalam zaman perjanjian baru ini, Tuhan begitu bermurah hati. Begitu bermurah hati. Tetapi ingat, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah. Kamu melihat sesuatu, kamu menginginkannya, kalau mau kamu ambil. Kalau kamu mau lakukan, apapun yang diinginkan oleh hatimu, lakukan katanya. Tetapi hati-hati. Ingat, karena dengan itu semua, Tuhan akan membawa kamu ke dalam penghakiman. Jadi saudara-saudara, lebih baik kita memastikan segala sesuatunya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Daripada pada waktunya, ketika Tuhan menghakimi kita terkejut. Ternyata segala hal yang kita lakukan selama ini, kerja keras kita bahkan di dalam nama Tuhan kita lakukan, ternyata tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan pada waktu tersebut, sudah sangat terlambat bagi kita untuk bertobat. Jadi sekarang adalah waktunya. Makanya kita harus belajar Alkitab, belajar pasal per pasal, tahu apa kata firman Tuhan. Setelah itu kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita mau belajar lebih detail lagi. Doktrin-doktrin yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan baik dalam ibadah maupun kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita ketika berdiri di dalam penghakiman, kita bisa berdiri dengan mengatakan segala sesuatunya aku sudah pastikan, aku lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang kita inginkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menolong kita dan bahkan memberikan kita hati yang lebih lagi mau belajar firman Tuhan dan tahu dan mau taat, sehingga apapun yang kita lakukan lebih lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.